Mahkamah Konstitusi, (MK), telah mengeluarkan putusan penting yang memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilu nasional, untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan pemilihan umum daerah, Pilkada, untuk memilih anggota DPRD, serta kepala daerah, mulai tahun 2029. Putusan ini mengakhiri sistem pemilu serentak 5 kotak yang selama ini berlaku. Berikut poin-poin penting dari putusan MK tersebut, beserta konteks pasal-pasal yang relevan. Poin penting putusan MK. 1. Pemilu nasional dan pilkada dipisahkan. MK memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional, pemilihan DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, akan dipisahkan dari pemilu daerah, pemilihan DPRD, dan kepala daerah. 2. Jeda waktu penyelenggaraan. MK menetapkan jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah, yaitu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu dan mengantisipasi potensi irisan jadwal yang padat. 3. Berlaku mulai 2029, putusan ini tidak berlaku surut, artinya pemilu yang sudah berjalan, termasuk Pilkada 2024 yang diatur dalam pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016, tetap konstitusional. Pemisahan akan mulai diterapkan pada pemilu 2029. 4. Mengatasi beban penyelenggara pemilu. Salah satu pertimbangan utama putusan ini adalah tingginya beban kerja bagi penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DEL, akibat sistem serentak yang menyebabkan kelelahan fisik dan mental, bahkan menimbulkan korban jiwa. 5. Gugatan dari Perludem. Putusan ini merupakan respons atas permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem. 6. Dampak pada revisi UU Pemilu. Putusan MK ini akan menjadi dasar bagi DPR dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Pemilu guna mengakomodasi pemisahan jadwal pemilihan ini. Pasal-pasal yang relevan dalam konteks putusan MK. Meskipun putusan MK ini secara langsung membatalkan atau mengubah interpretasi pasal-pasal tertentu yang mengatur keserentakan pemilu, penentuan secara spesifik pasal mana saja yang menjadi objek uji materi dan bagaimana bunyi amar putusan per pasal membutuhkan akses langsung pada dokumen putusan MK nomor 135, PU 22, 2024. Namun, secara umum, putusan ini berkaitan dengan pasal-pasal dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, UU Pemilu. Terutama pasal-pasal yang mengatur jadwal dan keserentakan pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal-pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang UU Pilkada. Khususnya pasal 201 ayat 8 yang mengatur tentang pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan kepala daerah. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD 1945. Pasal ini merupakan dasar hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yang berbunyi. Ayat 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ayat 2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Putusan MK ini menegaskan kembali semangat konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, sekaligus memperhatikan kondisi faktual di lapangan terkait beban penyelenggara. Dengan demikian, UU Pemilu dan UU Pilkada perlu disesuaikan dengan amar putusan MK ini di masa mendatang.